Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai dan kita sampai hari ini. Kita mau merasakan betapa indahnya ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau menyatakan bahwa hati Tuhan yang mengenal setiap hati kita. We can
Kiranya Yesus, biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus ada di tempat ini Yesus, sehingga kami bisa memuji dan membesarkan nama dengan sukacita Tuhan, dan kami pulang membawa damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Kami mau lepas beban kami. Kami mau taruh setiap beban kami di bawah kaki. Hari ini kami hanya mau fokus memanggil dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami memulai acara ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kan cuacanya dingin ya, kita mau bergoyang buat Tuhan, biar nggak terus kedinginan ya toh, biar nanti bajunya kita jadi keringetan, jadi nanti pas Tuhan bisa melek. Amin.
Kita mau tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang tahu setiap rancangan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Masih tetap berdiri, kita mau bergembira sekali.
sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita sudah mau menari buat Tuhan. Tapi waktu terus berjalan, kita bersiapkan setiap hari kita. Paling kakak sudah pemanasan ya Bapak Ibu. Sudah panas semuanya. Dan nanti kita nggak ngantuk ya, karena kalau dingin, kalau kita dengar firman Tuhan biasanya merasa kedinginan, ada nggak merasa lemas gitu biasanya seperti itu. Saya juga kadang begitu. Baik, kita mau siapkan setiap hari kita sampai hari ini seperti pujian yang sudah kita nyanyikan sebelumnya. Apapun yang terjadi kita sudah tidak mau rewel. Karena apa? Suka-suka Tuhan. Terserah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang diwajibkan oleh Tuhan dalam setiap hidup kita adalah apapun yang terjadi, kita harus tetap belajar untuk mengucap syukur sekalipun itu sakit. Karena di balik setiap rasa sakit yang sekarang kita alami, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena kita bisa menjalani setiap kehidupan kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Dan karena dengan memandang setiap wajahnya, kita bisa menjadi kuat sampai hari ini. Amin. Bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa.
Kami persembahkan setiap hati dan hidup kami hanya untuk Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan selain dari firman Yesus, Kau nabi siapa kami akan menyampaikan setiap firman-Mu ya Tuhan. Kau berikan hikmat manfaat daripadamu, sehingga setiap firman yang disampaikan ya Tuhan bisa menjadi rema dalam setiap hidup kami. Sehingga setiap firman yang disampaikan ya Tuhan lebih lagi dan lebih lagi memberikan kekuatan setiap iman percaya kami, sehingga kami tidak mudah tergoyahkan ya Tuhan. Apapun yang ditawarkan oleh dunia hari ini, kami bisa menolaknya ya Tuhan, karena kami memiliki iman percaya yang luar biasa kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kamu siapkan setiap hati kami, telinga kami, mata kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Waktu datang kami bersama. Shalom, selamat pagi. Saudara diberkati Tuhan. Siapa yang hari ini kurang diberkati? Ada yang semuanya diberkati kamu ya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Masih saya tunggu. Sudah ketemu semua? Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari ayat 23 dan 24 ini bisa dikatakan ayat yang berulang kali, yang menegaskan bahwa di dalam roh dan kebenaran. Pada saat pagi hari ini saya berikan satu tema tentang penyembahan yang sempurna. Hal ini saya terbagi menjadi 3 bagian, tapi tidak saya habiskan hari ini dan cukup saudara. Ya. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian.
Yang sekarang kita lakukan adalah bukan mencari kehendak kita, tapi mencari kehendak Tuhan. Kalau saudara bisa simak baik-baik di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan sampai kebalik, saudara. Di surga dulu baru di bumi, bahaya. Pekerjaan iblis itu lebih jeli tanpa kita sadari. Yang dibutuhkan sekarang sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana caranya kita itu menyembah yang sempurna atau menyembah yang benar. Di dalam kata bahasa asli, saya kata pakai bahasa dua bahasa, yaitu bahasa Yunani di sana dikatakan mengenai tentang penyembahan itu artinya proskuneo. Ada orang Muslim terdengar di telinga dari proskuneo itu tentang penyembahan secara pribadi. Lebih dalam. Kalau bahasa Ibrani-nya itu lebih ke lubuk hati, jadi lebih dalam. Ya. Bukan saja di luar, tetapi harus di dalam. Karena menyembah itu bukan hanya menyembah kepada manusia, kita nggak perlu menyembah kepada manusia, itu berhala dari Tuhan. Tetapi yang harus kita sembah adalah Tuhan. Kalau saudara yang diawalinya dari anak asuhan minggu, guru pasti mengajarkan tentang yang namanya 10 rukun Taurat. Di sana dikatakan jangan menyembah kepada berhala atau patung-patung yang dibuat manusia, tetapi menyembahnya kepada Allah yang hidup. Walaupun sekarang kita tidak mengerti, tidak tahu sama wujudnya Yesus seperti apa, tapi gambaran Yesus itu lewat pribadi kita. Nah, di dalam hal ini tentang namanya penyembahan memiliki satu makna yang terdiri dari tersyukur di hadapan Tuhan. Wah, berarti kalau kita menyembah Tuhan harus tiduran di bawah ya? Enggak juga. Itu secara harfiah, tapi secara yang ada dalam hidup kita, yang penting hati. Menyembah itu kembali ke dalam hati. Kalau hati kita belum bisa mengatakan menyembah kepada Tuhan, belum lagi kita bertekuk di hadapan Tuhan, belum kesemuanya. Kita datang beribadah itu wujudnya adalah untuk ibadah kepada Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Banyak hal yang saya pelajari tentang arti kata menyembah itu juga berhubungan dengan persepsi, bersinambungan. Kalau pres artinya pujian, worship penyembah. Pujian itu namanya mengagungkan. Kalau menyembah artinya kita menghargai kehadiran Tuhan. Jadi mengundang. Jadi di saat saudara sebagai pelayan Tuhan mempersiapkan setiap lagunya, itu harus benar-benar dari dalam lubuk hati, lebih dalam lagi, supaya apa? Dalam saudara menyembah, di mana saudara memuji Tuhan, itu akan lebih luas, gak ada tekanan, gak ada yang namanya satu pergeseran dengan satu dengan yang lainnya. Kalau kita mau menyembah, jangan lihat diriku, enggak ada yang menyembah, cuma nyanyi doa. Terus kananku waktunya menari enggak menari, aku itu juga enggak menari. Jangan saudara. Karena apa? Pujian dan penyembahan itu masuk dalam hati kita, mengekspresikan. Jadi seringkali seperti Mas Dandi, waktu dia menyanyi, dia mengekspresikan penuh bahwa pujian itu harus dibawa berbeda Tuhan. Bukan berarti saudara semua yang pada Tuhan, tidak seperti itu. Semuanya dibawa kepada Tuhan. Semua dibawa sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Supaya pujian dan penyembahan kita itu berbawa di hadapan Tuhan dan menyatakan hatinya. Saat kita ibadah saat pagi hari, ini juga kita juga menyenangkan Tuhan, jangan menyenangkan manusia. Gak ada untungnya, sangat mengecewakan.
Sedikit saja saya bersaksi. Beberapa minggu terakhir, ya, saya dengan istri yang namanya hidup gak ada keluar dari masalah. Tetapi di saat sesuatu hasil itu ada bersama dengan Tuhan, hasilnya cukup luar biasa. Karena kita diajari tentang yang namanya harus bersabar. Itu yang sulit. Menyembah berhubungan dengan bersabar. Kalau Tuhan belum memberi, Tuhan belum menghendaki, jangan sampai putus di situ. Kalau saudara masih ingat firman yang sampaikan di ibadah Padang, masih ingat? Kembali kepada siapa? Sumbernya. Cara hidup kita keluar dari sumbernya, tidak ada hasilnya. Benar. Saya mengandalkan kemanusiaan saya, kekuatan saya, tidak ada hasilnya. Tapi di saat saya sudah benar-benar mentok, sudah tidak ada jalan, pikiran namanya manusia itu mesti cari jalan lain yang penting tidak berbuat dosa. Cari cara lain bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menghasilkan lebih. Tetapi hal itu tidak terjadi. Tapi di saat saya sudah tidak berpikir, di saat di ponsel tempatnya Ibu Maria, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan dilihat oleh telinga, tetapi Tuhan menyediakan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya harapkan, malah justru Tuhan sudah sediakan, orang tidak sadar. Saya tidak sadar. Apalagi kemarin ada, karena apa? Mikir lagi, jalan di mana-mana ditutup. Tapi puji Tuhannya, soalnya nggak nyampe di depan rumah saya. Agak ke utara, utaranya jembatan. Yang menyelamatkan sebab jembatannya sempit soalnya. Coba kalau lebar, lewatlah sudah soalnya. Apa betul betul itu semua? Posko yang ada di sampingnya namanya Rogo. Bayangkan orang terus biasa. Tetapi di saat kemarin saya keluar sama istri dan anaknya, pengen jalan-jalan kan, ya kan, si kecil. Tanpa saya sadari, sebelum saya berangkat, saya mesti mencoba sesuatu. Tuhan ini berhasil berarti berkat saya. Tapi kalau enggak, belum waktunya. Dicoba, enggak ada hasil. Tapi di saat saya melangkah dan hati saya, Tuhan sudah sediakan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Mungkin ini kurang sabar, tapi benar saudara, saat saya keluar rumah, sebelumnya sampai 5 tujuan, Tuhan kasih Mamilo itu. Coba sekali lagi, bayangkan kalau itu dari Tuhan, berarti Tuhan sudah siapkan. Benar saudara, yang saya pikirkan tadi, Tuhan sediakan sesuai apa yang kita harapkan. Walaupun tidak 100% nilainya, tetapi Tuhan kasih berkat. Cukup itu sudah luar biasa. Apalagi kita menyembah Tuhan. Di waktu kita menghadiri hadirat Tuhan, di saat kita menyembah di dalam roh, kita berarti membangun hubungan kita, bukan lewat sikap tubuh kita, tetapi dari hati. Itu yang terpenting. Di saat kita ibadah saat pagi hari, itu juga melalui hati kita, bukan sebagai satu wajib. Oh, ini waktunya saya ibadah, ini waktunya ada ponsel, oh ini waktunya ada refresh dan sebagainya. Enggak. Tetapi kebutuhan kerinduan kita itu kepada Tuhan. Penyembahan yang sejati itu harus ada sesuatu yang luar biasa. Kalau saya mengutip dari ibadah Bapak Kecamatan kami beberapa hari yang lalu, Bapak Agung menyatakan bahwa
yang namanya nafas. Nafas itu artinya bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan. Ada sesuatu hal di dalam nafas itu yang artinya merendahkan diri, lebih di hadapan Tuhan. Sama seperti kita menyembah kepada Tuhan. Seperti yang kita pujikan saat pagi hari ini, juga itu membawa sesuatu yang besar. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang dari peganglah tangan. Gak mungkin Tuhan katakan peganglah kakiku. Namanya berdiri serikat ketik boro-boro sekali. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Raja Daud juga merasa demikian. Dia pernah kehilangan sesuatu sosok yang seharusnya dia menjadi guru, tapi justru dia meninggalkan karena satu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi seorang nabi memperingatkan dia harus kembali. Berarti masih ada kesempatan. Di saat kita menyembah Tuhan, saya tidak layak di hadapan Tuhan, saya tidak bisa menyembah karena saya orang berdosa. Jangan takut, Tuhan punya kasih setia yang lebih banyak. Tetapi jangan pernah memakai kasih setia Tuhan itu sebagai satu alasan. Aku berbuat dosa, hari ini saya minta ampun. Besok berbuat dosa lagi, Tuhan masih kasih Tuhan. Benar, tapi itu menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Rasul Paulus juga menyatakan hal ini. Jangan pernah kau menyalahkan kasih karunia Tuhan karena segala dosa dan salah, walaupun dosa sudah diampuni. Coba bayangkan saudara, kalau dosa hari ini ditebus, besok berdosa lagi. Kalau Yesus berapa kali mengalir? Gak mungkin satu kali, berulang kali. Tapi hal itu tidak akan terjadi kasus karunia yang besar. Apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dinyatakan oleh kasih yang daripada Tuhan Allah sendiri, ya, yang ada di dalamnya ada Yesus yang harus sebagai anak tunggalnya yang harus dikorbankan. Ya, kita menyembah hanya kepada Yesus, tidak ada yang lain. Yang pertama menyembah itu harus ada yang namanya lahir baru, orang yang baru bertobat, orang yang baru saja dibaptis, terima Yesus, dibaptis air secara dunia, atau lahir secara rohani, ya, di dalamnya ada sesuatu. Kita harus sudah dilahirkan baru. Tanpa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita tidak bisa yang namanya merespon kuasa Tuhan. Kemudian karena kita tidak sungguh-sungguh mengenalnya, itu pun juga satu penghalang untuk menyembah Tuhan. Jadi kemampuan Tuhan itu lengkapi hidupmu, saya dan saudara. Kalau kita waktu menyembah, kalau ada seorang yang mengatakan, mari saudara Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, bahkan gak harus haleluya, enggak juga saudara. Cuma berdiam diri, renungkan, Tuhan terima kasih. Tuhannya minta itu yang terbaik, mintanya hati, cuma bangun hati. Kalau hati kita nggak sinkron, hati-hati ya. Ini seorang WM itu kadang kalau nggak mau sepadi lagunya ya menso sinkron juga bahaya. Bahaya kalau nggak apa gitu itu. Tetapi apa yang Tuhan mau di dalamnya, jangan melihat kemanusiaannya, tetapi lihatlah satu hadirat Tuhan. Karena kita dalam ibadah itu kepada Tuhan, kita menyembah memuji Tuhan itu kepada Tuhan. Jangan lihat, aku gak seperti apa. Terus aku gak menyembah, aku gak nyanyi, aku tak berdiam diri, tak begini-begini, gak boleh juga. Kalau kita tadi nyanyi dari rumah, datangnya untuk beribadah kepada siapa? Jelas kepada Tuhan. Jangan lihat beda. Lihat suaranya tak masuk. Jangan.
siapapun yang jadi gue, selama saya mendampingi, saya akan beri pengajaran. Saat luar biasa, walaupun nanti hadiahnya akan berbeda, enggak masalah. Yang penting hati kita tertujunya ke atas pada Tuhan. Jangan ke manusia. Ini aja nih. Biasanya yang orang mampu ini kaki kita. Awalnya, ayo kita melayani Tuhan, ayo jadi WM. Jangan kasih kesempatan saya di WM ya, saya takut, saya belum siap. Kapan siapnya? Ya. Kesiapan itu harus ditimbulkan lewat hati. Roh Kudus, minta Roh Kudus saudara. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita adalah pribadi yang memampukan kita dan menumbuhkan iman rohani kita, serta kita juga memuliakan kedahsyatannya. Sebab penyembah yang benar pasti memuliakan Allah. Yang kedua, menyembah di dalam roh itu membutuhkan pikiran yang berpusat pada Allah. Awal-awalnya saya melayani Tuhan sebelum WA saya. Hanya seorang pemain musik yang namanya hati kecil pasti aku pengen jadi WA ya. Kapan ada kesempatannya? Berapa tahun? Puluhan tahun baru dapat kesempatan. Bukan berarti saya nanti saya minggu depan kasih saya jadwal ini. Enggak. Apa Tuhan berikan? Sini masih di sini, jangan kemana-mana. Selesaikan itu tugas. Kamu seorang imam, Lewi, suku Lewi menyatakan sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu yang di bidang musik lebih berat. Pikirannya itu berdobel. Mikir pun yang nyanyi itu orang menaik, enggak seperti itu harus dibenarkan lagi. Mikir lagi, belum lagi mikir timnya seorang hari main ke aturan. Nah, itu diarahkan pikiran dari berpusat kepada satu tujuan, yaitu dibawa kepada Tuhan. Kita membutuhkan hal itu karena menyembah di dalam roh dan kebenaran membutuhkan sesuatu pikiran yang berpusat kepada Allah, jangan berpusat dari pikiran kita sendiri. Jadi kita harus diperbaiki dan diperbaharui. Mari kita buka di dalam Roma. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita lihat di sana dulu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan 2. Ini tidak asing saudara. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kumpulan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Kok kamu makin Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan itu loh. Jadi kita membutuhkan pikiran-pikiran yang sehat berpusat kepada Tuhan. Ya. Paulus mendorong kita tentang namanya mempersembahkan Tuhan, inilah tubuhku persembahkan kepadamu. Artinya apa? Kita memberikan tubuh kita, artinya itu memberikan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Ibu Tuhan, aku ingin melayani. Usahakan segala sesuatunya dari sekarang sampai di mana saya melayani. Yakin saja, yakin bisa. Walaupun jadinya tidak sama, ada yang jadi nyopok, ada yang dangdutan, ada yang ngejazz, nggak salah juga, nggak apa-apa. Yang penting bisa memuji Tuhan. Amin. Saudara dulu ya.
Nanti enggak betul. Gusti gitu ya. Contoh. Enggak usah. Banyak yang dukung pemain bola pasti bisa. Harus yakin. Hanya ketika pikiran kita berubah dari yang tadi kita berpusat kepada hal-hal duniawi menjadi pusat kepada Allah, barulah kita menyembah di dalam roh yang ada dalam diri kita. Hati kita, pribadi kita itu adalah bait Allah. Jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang lain. Kita harus menjaga mulut kita dengan hal yang tidak benar. Jaga hati, jaga urusan, jaga kesucian. Supaya apa? Bisa saudara memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, saudara merasa benar-benar hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Berbagai macam gangguan dapat membangun pikiran kita ketika kita mencoba untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga hal itu, ya, gangguan-gangguan itu bisa menghalangi kita. Waktu kita menyembah kepada Tuhan, Wegan mengajar kita menyembah kepada Tuhan, terus menyembah supaya apa? Saudara merasa benar-benar di saat sebelum doa terselesaikan mau masuk ujian, saudara benar-benar menyembah itu benar sudah lepas. Jadi saat memuji Tuhan, menanti saja, ya. Karena setiap ujian itu harus diekspresikan. Waktunya kata-kata itu ada menarik-narik. Kalau hari Minggu kemarin yang mau jadi WA-nya digunakan untuk sekolah minggu muda remaja, tak kasih warningnya dulu di atas. Saya ngomongnya dari atas, saya ngomong di atas. Kalau Om sama Tante ngajarin tentang vokal ada yang salah, jangan. Kalau tak kasih warningnya di atas lah. Jangan marah. Untuk apa? Kalian bisa introspeksi. Ternyata saya enjoy nyanyinya, tapi suara saya tidak sesuai dengan fungsinya, nggak sesuai dengan nadanya. Jangan. Jadi saya juga memperhatikan mereka satu, empat orang, satu. Tidak boleh marah, harus terima untuk jadi yang terbaik. Di saat nanti ujiannya itu ada kata-kata bersyukur, ya kita untuk bersorak. Waktunya bersuka cita ingin melompat, ya harus melompat. Gimana kasih contohnya kepada jemaat? Kan saudara-saudara kita melompat bagi Tuhan, kita menarik kepada Tuhan. Tetapi bisa ujian itu menarik, suka-suka Tuhan ya, suka-suka Tuhan. Mana bisa saudara juga kalau pemimpinnya nggak kasih contoh. Yang penting jangan lemas kendali. Takutnya goyangan ini ikut juga nanti. Tapi hal itu harus diekspresikan. Ketika kita hanya dapat menyembah dalam roh, jika memiliki hati yang murni, terbuka dan mau bertobat, seperti Raja Daud, dipenuhi dengan rasa bersalah, seolah-olah Tuhan itu sudah jauh, seolah-olah Tuhan itu sudah tidak memperdulikan aku jika aku sudah berbuat dosa seperti ini. Tuhan malah justru menjauh. Bukannya Tuhan yang menjauh, tetapi kita yang menjauh. Benar gak? Tuhan yang menjauh apa kita yang menjauh? Waktunya WA katakan, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah kita menjauh apa? Dijauhkan, menjauh, minder, rasa kurang percaya diri. Jadi hal itu buang jauh-jauh ya. Raja Daud juga mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk bisa menyembah lagi. Dia seorang raja loh saudara, orang nomor satu. Dia punya beban, dia punya salah yang besar di hadapan Tuhan. Bahkan dia tidak layak untuk memuji dan menyembah Tuhan itu di depan tabut Allah, tidak layak. Karena dia merasa sangat berdosa dan Tuhan itu jauh. Padahal Tuhan tetap dekat. Yang jauh kita
Malah kita seharusnya lebih mendekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat ke-3 dan ke-4, di mana Raja Daud ini merasa bahwa yang tadi saya katakan bahwa Allah sangat jauh dariku. Bahkan setiap kali aku mengeluh sepanjang hari, tapi Tuhan Daud mengeluh sepanjang hari, Tuhan gak ada jawabannya. Tuhan, di manakah Engkau berada? Saat aku menyembah, saat aku memuji, aku benar-benar tidak ada di hadapanku. Karena kok hatinya gak sinkron, gak sejalan. Penyembahan membutuhkan sesuatu yang mendasar. Merasa bahwa tangan Allah menekankan hal yang sangat berat. Seolah kita juga kejatuhan batu yang sebesar 1000 kilo mati. Jangankan 1000, ke 1 sini aduh. Ya, apalagi kejatuhan batu. Merasa bahwa Tuhan kenapa kamu gak menolongku? Bukan Tuhan gak mau menolong, salah dewi. Aku gak hati-hati, berhati-hati. Tetapi di saat Raja Daud, di saat hidupnya benar-benar tidak ada satu kerinduan di hadapan Tuhan, seorang nabi datang menegur, aku sudah berbuat salah. Dituduh salah. Akhirnya disitulah Daud menyesal segala perbuatan. Alhasilnya apa? Ketika ia mengakui dosanya, di mana waktu persekutuannya dengan Allah tidak terjadi penyembahan itu, tidak terjadi pemulihan, tetapi di saat dia mengakui segala dosanya dan dia kembali bersekutu dengan Tuhan, mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, ada pemulihan sedikit demi sedikit. Kurang sakit apa dia juga kehilangan anak yang dikasihnya mati. Apa tidak bingung? Kesedihannya kayak apa? Tapi di saat dia benar-benar mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan dia kembali mempunyai relasi, mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, dia dipulihkan, serta pujian penyembahannya itu benar-benar dicurahkan kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan terima pemulihan. Apakah Tuhan akan tahu jika kita akan berbuat dosa lagi? Tahu. Tetapi Tuhan punya kerinduan, mendekatlah kepada-Ku, maka aku akan melekat di hati. Amin. Kerinduannya Tuhan dan memahami bahwa korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur dan remuk. Kalau kita berikan yang dalam kehidupan kita, ya, yang patah, yang hancur, wis hancur, remuk, patah, orang kan remuk kalau sudah nggak bisa berpikir bahwa itu nggak akan bisa dipulihkan lagi. Coba batu bata kalau sudah remuk, bisa dikembalikan batu bata lagi nggak? Nggak pakai cetakan, nggak bisa. Pakai alat, pikiran, gimana caranya bisa kembali seperti batu bata lagi? Tuhan punya cara. Di saat kita benar-benar jiwa kita hancur, sudah lepas kendali, sudah tidak ada di dalamnya, hati kita yang patah dan remuk itu, Tuhan akan mengembalikan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ya. Pujian dan penyembahan kita kepada Allah, kita harus penuh. Jika masih ada dosa keterlibatan di dalamnya, segera selesaikan sebelum saudara melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Selesaikan. Tuhan, hari ini saya lepas. Saya besok mau pelayanan Tuhan. Mau lepas. Terima pemulihan. Apapun itu yang Tuhan akan sampaikan, apapun itu firman-Nya, apapun pujian dan nyanyian, enak gak enak, suka gak suka di telinga saya tetap mau mencari Tuhan. Saya mencari kehadiran Tuhan. Nah, kedua syarat
terjadi dalam kehidupan yang pertama tadi tentang lahir baru. Yang kedua, kita membutuhkan dan berpusat kepada Allah. Salah kedua itu menyatakan bahwa penyembahan yang benar ketika hal tersebut dilakukan di dalam kebenaran, semua penyembahan adalah respon tentang kebenaran. Ya. Saudara kami bisa baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 mengenai tentang firman-Mu adalah kebenaran. Semuanya tertuju. Injil Yohanes pasal 1 juga sama tentang kebenaran. Pada mulanya adalah firman berasal dari Allah. Pasal ayat 1 dan 2. Artinya apa? Firman didasari tentang kebenaran, dan firman juga didasari tentang iman. Seberapa besarkah iman kita berikan kepada Tuhan? Sehebat apakah kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan? Dasar firman adalah kebenaran. Supaya bisa benar-benar menyembah Allah, kita harus memahami siapakah Dia, siapakah Yesus sebagai pribadi diri kita. Pribadi. Mengenal secara pribadi apa yang Yesus sudah lakukan itu lebih besar apa yang kita lakukan. Satu-satunya tempat di mana Yesus mengungkapkan dirinya sepenuhnya hanya di dalam kitab suci, Alkitab. Alasan kita tetap dalam kebenaran itu tidak ada yang lain. Janjinya Tuhan itu janji yang sempurna. Jika kita memiliki kebenaran yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, kita tidak mungkin mengenal Anda, kita tidak mungkin bisa benar-benar menyembah Dia. Kalau kita punya hati, kita punya sesuatu yang lebih besar di luar dalam pikiran kita, Tuhan pasti memberikan kenikmatan yang cukup dahsyat. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita berikan yang luar biasa. Di dalam Roma pasal yang ke-12, lewat satu kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bahasa aslinya metanoia, punya hidup yang baru, diperbarui, bertumbuh, berakar, mengasihi kita. Amin. Saudara mau berhasil apa enggak? Maulah. Mau bertumbuh, mau berakar, ayo jalan bareng-bareng. Posisinya masih kosong, dipenuhi. Amin. Kan wakil dari Tuhan. Saudara yakin bahwa posisi yang kosong ini bisa dipenuhi jiwa-jiwa? Nggak tahu apa katanya. Kita harus melengkapi hidup kita dengan benar. Karena perbuatan yang tampak selama lahirnya bukanlah hal utama dalam penyembah seorang yang percaya kepada Tuhan. Yang paling penting justru apakah kita sudah menyembah di dalam roh dan di dalam lubuk hati kita, kebenaran di dalam pikiran kita, maka semuanya Tuhan akan sediakan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita. Biasanya saudara, kalau di saat kita ada ibadah di luar dari gereja kita, biasanya anak muda ini biasanya lebih aktif jika menarik sesuatu yang lebih wow. Gereja besar, sound luar biasa, pokoknya orang sing nyanyi, wow, enak di depan telinga. Wah, rasanya itu manis. Apalagi luar musiknya, aku rasanya hatiku. Kayak orang baru jatuh cinta pertama, miris.
Tapi kita harus punya rasa jatuh cinta itu kepada Tuhan itu yang utama. Amin. Ya. Jangan menjadi satu panggung yang mewah, ya sound yang luar biasa, bendera musiknya wah bagus-bagus. Kamu menyembah Tuhan, kemana hadir dalam konser yang tidak ada hati. Kita datang ibadah itu kepada Tuhan, gak ada musiknya. Sebuah panggilan yang kita lupakan, yaitu menyembah kepada Tuhan. Ya. Kita rajin ke gereja, angkat tangan, kita memuji Tuhan, menarik Tuhan, Tuhan. Tapi ketika berhenti, penyembahan apakah juga harus pada di waktu memuji dengan sukacita, dengan gembira, dengan luar biasanya, apakah penyembahan itu harus pada? Tidak. Justru harus lebih menyala. Musik ini untuk membantu saudara mengangkat hati untuk bersukacita. Tapi jangan jadi berhala. Ini hanya membantu. Kalau listriknya padam, Anda sudah kan? Tidak ada musiknya. Tidak boleh putus. Lagunya harus tetap semangat. Semangat, tambah begitu, tambah semangat, tambah bebas, berat, semangat, kita semangat, tambah boleh luar biasa, tambah semangat. Kami waktu menyembah masuk ke jangan kayak balon kempes. Jangan saudara, itu malah justru harus lebih naik. Karena kita menyembah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Raja Daud, kenapa saya harus memakai contoh Raja Daud? Raja Daud hidupnya walaupun berbuat dosa, tapi dia mengakui dosanya. Tapi masih Daud banyak pujian, penyembahan yang diberkati kita. Pujian-pujian yang kita naikkan semuanya juga masuk di dalam mengekspresikan betapa perbuatannya Tuhan itu besar dan sangat terpuji. Karena tidak ada nantinya. Karena penyembahan adalah harus disiplin, bukan mut-mutan. Bukan pernah ya. Artinya fail. Aduh fail hari ini tidak mut. Saya tidak nyanyi. Jangan saudara. Mut tidak mut. Harus cari Tuhan supaya lebih lengkap apa yang Tuhan mau dalam kita. Jangan sampai kita lupa penyembahan bukan karena tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Itu yang terpenting. Supaya kehidupan kita belajar menyembah seperti Daud yang tidak hanya mempersembahkan kata-kata, tapi juga hidupnya. Bukan sekedar nyanyi, tapi menyerah seperti jiwa lewat jiwa yang hancur, yang patah, yang remuk tadi itu dipulihkan lagi. Saudara memulihkan kalian pemain musik atau Mavino. Kalau kita ada satu kata penyembahan ini, kita harus melewati sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus mau hidup kita ini hidup yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini saya akan baca kalian saudara. Bukan kata waktu, tapi saya mengambil momen untuk saudara bisa menyembah Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam setiap kita menyembah Tuhan, di saat kita mau melakukan karya Tuhan, yang paling enak sahdu itu penyembahan saudara. Nikmati. Penyembahan itu sungguh biasa. Kita akan belajar satu pujian. Yesus itu Engkau terindah. Kita akan dengarkan. Ku membawa diriku di
hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya menyembah kembali, Bila bersamamu, Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus.
bukan karena kekuatan dan kegitaan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa lebih, bukan karena kita bisa memberikan sesuatu yang lebih besar, tetapi biarlah Tuhan yang semakin tinggi dan semakin tinggi, dia semakin lebih besar. Kita menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada manusia. Berusaplah kepada sang Tuhan, kepada Tuhan. Jangan lihat ini karena lihatlah hati. Apakah kita sudah benar-benar bisa melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang Tuhan mau di dalam pribadi kita? Apa Tuhan memang sudah benar-benar bisa memberikan lebih yang kita harapkan? Apakah kita sudah benar-benar bisa memberikan sesuatu yang luar biasa? Kita adalah hidup manusia biasa, tidak punya kelebihan. Tanpa kekuatan dan kesanggupan itu, kita tidak ada artinya. Kita hanya berputar. Kita serupa dengan gambarnya Tuhan. Mari kita pusatkan hati kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Waktu yang ada ini gunakan waktu yang benar-benar kita menyembah Tuhan. Kita membawa hati kita. Hanya Engkau ada di hidup kita. Kita membawa hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang berbau ada kebaruan, ada kemuliaan, dan menjadikan ibadah yang sejati, kesempurnaan, karena semua ini adalah kemurahan Tuhan dan kebaikan. Yesus, Kau dunia tidak bisa menamakan lagi. Selama yang kita menyembah Tuhan, hidupku inilah Yesus, Kau berikan selamanya
Bila setiap hati pribadi kami saat pagi hari ini, kami mau berusaha dan berbaur kepada Tuhan. Kami tidak mau mengadakan sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Justru itu menghancurkan kami. Tapi saat hati hidup lewat penyembahan, itu akan berubah dari Bapak. Lengkapi kami, senjatai kami. Hari ini kami gak berperang sendiri. Hari ini kami mau berperang bersama Yesus. Peperangan yang telah kami hadapi bukan sekali, 2, 3, 4 kali, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau berpuluh-puluh tahun. Tetapi setiap detik kami berperang melawan segala apa yang iblis tawarkan dalam hidup kami, supaya jiwa kami bisa terpaut kepada kejahatan, supaya hidup kami bisa dilengkapi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga penyembahan kami di saat kami mau rindu di hadapan iblis menghalang-halangi kami, supaya orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak bisa diselamatkan. Iblis berusaha, iblis itu aktif, tetapi Yesus lebih aktif. Kalau kita meresponi satu panggilan Tuhan, kita meresponi sesuatu yang Tuhan tawarkan, jangan ditunda lagi. Tegar dan jangan lepas. Gunakan pegangan itu dengan erat. Seperti halnya saudara dan saya memegang satu pedang, hingga kita mau berperang melawan sesuatu yang gelap, sesuatu yang iblis tawarkan, tidak akan terlepas. Karena percaya bahwa pedang ini adalah pedang keselamatan yang akan kita hancurkan untuk mengalirkan kuasa kegelapan. Karena Yesus ada, Yesus berpegang teguh dan jangan pernah dilepas lagi. Karena di dalamnya hadirat Tuhan itu akan tercapai. Membawa hati, membawa hidup, segala jiwa yang remuk hatinya, patah, yang sangat tersakiti, bahkan tidak bisa mensembuhkan. Itu iblis tertawa, iblis senang. Tetapi Yesus sedih karena anak-anak terdekat dengan beliau yang menakutkan. Tapi bila pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, setia sekata, bergandengan tangan, kami mau maju berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang menghancurkan hati kami, kekhawatiran, ketakutan kami, bahkan setiap langkah-langkah kami yang sudah disediakan dengan satu bencana yang besar dari rencana-rencana iblis. Tuhan akan patahkan, Tuhan akan hancurkan semuanya itu, karena kita punya kuasa Tuhan, kita punya Roh Kudus yang sudah membentuk di dalam kita dan sudah dipersatukan, sehingga kebenaran firman itu berwujud dan terbuka. Seluruh ibadah kita bisa dinikmati dengan sukacita, karena kita mewarisi satu kerendahan hati, harus berkembang, bertumbuh dan menghasilkan, supaya apa warisan negeri yang Tuhan sudah sediakan itu akan kita pegang. Jangan pernah dilepaskan. Kami yakin Tuhan kalau pagi hari ini kami membuat satu keputusan bersama bahwa Yesus di atas segala-galanya tidak akan pernah meninggalkan kami. Selama tetap Yesus semakin tinggi, tetap Yesus walaupun kita saat ini ada di titik paling rendah prosesnya, Yesus harus tetap ada. Jangan pernah dilepas, tetap kendalikan. Kami yakin Tuhan, kalau hari ini kau memberkati hati ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan dan menjadi ibadah yang sejati, kami yakin
sukacita mulai pagi ini sampai seterusnya. Berkaryalah dengan penuh semangat. Kami percaya langkah kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila firman Tuhan sempurnakan sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sesuatu yang Tuhan sudah siapkan, sesuatu yang sudah tawarkan kami percaya. Yesus jadi pegangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan, sudah sediakan dalam hidup kami, hari kami yang lapang untuk terima satu kebenaran dan satu Tuhan. Kembali hidup kami seperti menjadi berkat. Terima kasih Yesus. Inilah yang Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami saat kami hari ini. Kami melakukan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Baik, kita memberikan persembahan. Kita siapkan setiap persembahan kita memasukkan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kemarin pas waktu ibadah Bapak ada berita bahwa saudara kekasih kita dalam Tuhan yaitu Bapak Pendeta Stefanus Pamitarso sedang sakit yang saat ini tidak tahu masih di Malang ya, masih di rumah sakit di Malang. Maka kita kemarin sepakat pengurus Bapak kita akan mengadakan donasi di setiap gereja kita masing-masing untuk kita bisa membantu sedikit meringankan beban dari keluarga Bapak Pendeta Stefanus Pamitarso. Dan di hari ini kita akan menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki saat pagi hari ini. Mungkin dijalankan sekarang atau nanti setelah sekarang. Baik, nanti saya minta Pak Tadius bisa membantu untuk menjalankan persembahan. Monggo bisa disiapkan dulu Bapak Ibu. Monggo
Kami monggo yang masih mau menyiapkan, monggo bisa disiapkan dulu, nanti habis itu biar Pak Tadius muter, monggo bisa disisihkan sambil Pak Tadius muter untuk persembahan untuk kita berdonasi ya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk besok minggu itu WL-nya nanti Saudara Yesaya. Tim musiknya menyusul ya. Untuk multimedianya nanti Saudari Jessica. Untuk penerima tamu nanti keluarga Ibu Dina Simpan. Untuk penerima tamu besok minggu nanti keluarga Ibu Dina Simpan. Terus untuk penolongan sekolah minggu nanti dengan Kak Lina. Terus untuk konser bulan Juli nanti Selasa 22 Juli jam 6:30 nanti bertempat di rumah Ibu Maria Wulandari Batuaji, Ibu Maria Wulandari Batuaji. Nanti BR-nya Bapak Daniel Sunario sudah saya sampaikan, bisa disampaikan. Terus untuk firmannya atau untuk renungannya nanti Bapak Tadius. Baik, sudah semua. Baik, sudah. Hari ini belum ada yang mau dibahas, jadi bisa pulang lebih awal. Amin. Kita akhirnya dulu kita saat pagi hari ini sama kami berdiri dan sekali lagi terima kasih banyak untuk donasi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk donasi yang sudah diberikan untuk keluarga Bapak Stefanus Parmenta Sumek. Bapak Gembala mau sebentar, Bapak Ibu bisa berdiri. Silakan. Jadi Bapak Ibu, hari Selasa tanggal 22 kami akan mengikuti silaturahmi dari angkatan 19 dengan angkatan 23 selama 4 hari. Nah, selama 4 hari sepeninggalan saya ada sesuatu yang terkait dengan pekerjaan Tuhan. Ya, itu ada Pak Wen, ada Pak Tadius, ada Bu Kristiani. Jadi bagi mereka apabila ada kaitannya dengan pekerjaan Tuhan, mereka bisa menghubungi 3 kekasih kita, Pak Wen, Pak Tadius, Ibu Kristiani. Ya, satu contoh untuk penyakit, tapi hari ini akan terjadi. Mungkin di sana saya ada di sana ada seorang yang meninggal. Ada teman yang meninggal, mereka bisa menghubungi Pak Noel, Pak Tadius, dan Ibu Kristiani. Dan mereka bilang nantinya yang akan mengantisipasi semua. Sebab beberapa puluh tahun yang itu pernah terjadi, saudara, pernah terjadi. Jadi pada waktu itu saya kemarin tahu-tahu Mbak Takim itu meninggal. Ya. Nah, pelanggan besok bingung, ya, semua bingung. Tetapi akhirnya Pak Tito, tante, jadi pada waktu itu ada dan Ibu Gembala pada waktu itu menyuruh Mas Pun untuk mencari saya kemarin, tapi tidak ada menunjukkan jalan. Jadi Mas Pun juga ke Paris dan pulang. Begitu saja. Jadi sudah ini tidak terjadi hubungan seperti itu yang saya katakan. Jadi nanti bisa menghubungi Pak Tadius, Pak Emanuel, dan Ibu Kristiani. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kami mohon bantuannya supaya selama 4 hari dalam reuni angkatan 19 sampai angkatan 23, memang secara sebenarnya hari ini tidak pernah terjadi, paling 2-3 hari, tapi kali ini 4 hari. Memang beberapa
kali murni baik di Manado ataupun di Lembang, kami tidak bisa mengikuti karena kami kondisi di Kembang. Jadi saya tidak bisa untuk meninggalkan. Ya, jadi seperti itu. Maka untuk kali ini secara saya tahu apakah ini adalah kali yang terakhir dalam pelaksanaan reuni angkatan 19 sampai dengan angkatan yang kedua. Ya, jadi semuanya kami mohon bantuan Dewan Saudara supaya Tuhan memberikan kekuatan dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan selama satu menyenangkan. Begitu ya. Hari Rabu tetap ada doa malam terima dengan waktu dan dengan bisa berdoa bersama-sama. Begitu ya. Mari kita sama-sama berdiri di dunia. Terima kasih buat kehadiran Tuhan, baik dalam pujian amat lebih firman Tuhan yang telah memberikan pembekalan bagi kami di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Tetapi Tuhan ada suatu hal yang Tuhan telah janjikan terus yang akan memampukan kami semua. Bapak memberkati para hamba-Mu yang sedang mendengar kami, yang terpakai sesuai dengan kehendak-Mu. Hari pertama kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Demikian Tuhan setiap khotbah dan persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan kembalikan sesuai dengan janji-Mu dengan lipat kali ganda.
Demikian Tuhan sebagai bukti tali asih dan kebersamaan Tuhan yang sudah jemaat dengan sukacita, dengan suka hati telah menyisihkan harta milik mereka untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus Pamungkas. Dia adalah sebagai biji mata Tuhan. Dia adalah sebagai umpan dan harapan istri, anak-anak, keluarga besar yang selalu semangat. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban itu, yang senantiasa menyertai, menolong, mengangkat tangan-Mu kepada hamba-Mu, karena Dialah sebagai biji mata Tuhan. Walaupun dengan peraturan yang telah diadakan tidak boleh disebut, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menjaga hamba-Mu, Engkau yang senantiasa menjaga hamba-Mu Tuhan. Dan kepada seluruh tenaga medis, alat-alat medis jadikan menjadi sarana dan prasarana daripada Tuhan, sehingga Tuhan Engkau juga memperhatikan tiap-tiap tetesan air mata dari jemaat, dari agama Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan. Engkau lampun Tuhan. Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dalam waktu yang sesingkat ini, hamba-Mu boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan Tuhan dan seluruh jemaat yang senantiasa mendambakan kehadiran daripada hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Semua itu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Demikian Bapa kami berdoa untuk putri daripada Bapak Sakari yang hari ini benar keadaan sakit, yang kiranya Tuhan akan tolong ulurkan tangan-Mu di dalam nama Yesus. Biar daripada Tuhan memberikan arah daripada Yesus akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Juga Tuhan, kalau besok lusa kami hamba-Mu telah meninggalkan keluarga jemaat di dalam mengikuti Tuhan acara Remi dari angkatan 19 sampai angkatan yang kedua ketiga, di mana Tuhan di surga kecil, di kampus sekolah kita, di sana Tuhan kami dibentuk, karakter kami dibentuk, di sana Tuhan kami digodok, kami dipersiapkan menjadi alat-alatnya Tuhan. Tuhan tahu kami berpisah satu yang lain dengan teman-teman seangkatan. Besok bisa adalah sesuatu yang luar biasa, pertemuan yang sangat indah, sehingga kami pun bisa berbahagia di sana. Dan di sana Tuhan, kami semua dipersiapkan menjadi alat-alatnya Tuhan. Oleh karena itu, seluruh panitia yang sudah beberapa tahun dalam mempersiapkan acara akbar ini, kiranya untuk berikan hikmah, bijaksana, kebersamaan, sehingga di dalam pertemuan yang indah ini Tuhan benar-benar akan memberkati kami semua. Jaga para hamba Tuhan yang telah dipersiapkan menjadi narasumber, guru-guru yang sudah puluhan tahun yang dipersiapkan untuk kembali membekali kami, membentuk karakter kami, sehingga semua itu akan sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih selamat. Kurang lebih 4 hari kami akan tinggalkan keluarga dan seluruh jemaat, yang kiranya Roh Kudus yang akan menolong. Tuhan, kalau yang baik Pak Mulai,
kata Yesus Ibu Kristiani bahkan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan terjaga dalam hidup hati mereka selalu sepeninggalan kami dan yang menjadi doa kami Tuhan. Selama sepeninggalan kami tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan sampai kami kembali bersama-sama kembali untuk kita lakukan dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kiranya berkat memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan sehingga Tuhan di sana kembali kami akan diserahkan di surga yang kecil. Terima kasih Bapak, terima kasih keluarga besar seorang kita yang telah mendekati Tuhan kepada Bapak Daniel Berharjo, Bapak Arman, Bapak Andri dan seluruh saudara penyelia, Bojibori, Bojika dan bapak-bapak ibu-ibu yang bekerja dari pagi, siang, sore sampai menjelang pagi. Mereka telah menyiapkan semua menu dan kebutuhan bagi seluruh para peserta. Kiranya berkat mereka dengan kekuatan, kesehatan sehingga di dalamnya Tuhan diperlihatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih bagi kasih-kasih yang tidak sempat hari pada saat hari ini juga boleh memberikan keberkatan yang kiranya Tuhan lewat tahun surga yang bungkus kami semua agar kita menanya Tuhan diperlihatkan. Kalau sudah Tuhan kami akan buat doa kami masing-masing. Kiranya Tuhan beserta kami, lupus kami dengan kuasa sampai kita terima dan kembali bertemu dengan kekasih-kekasih kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami dari doa ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pada bulan ini Tuhan Engkau telah menambahkan usia mereka satu tahun lagi. Dari mulai tanggal 1 Juni sampai pada tanggal 31 Juni yang berkata anugerah daripada Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan terus akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka sehingga sampai hari kami semakin setia sampai kemuliaan yang kedua. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Sebelum kita meninggalkan rumah ibadah, kembali menuju tidak masing-masing. Angkatlah kedua belah tangan. Kita akan berdoa bersama-sama dengan menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pada saat kita ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang yang terpuji kita pada kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan ikut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Agung kami. Haleluya.
terima kasih buat donasi dari Bapak Ibu Saudara. Sudah terkumpul 368.000 rupiah.